Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Atifah Kurota Aini dengan NPM 2404408230 dari jurusan Teknik Biomedik, kelompok A10, praktikum hari Jumat sore. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan dari rangkaian custom counter untuk menjawab soal dari tugas pendahuluan modul 9. Jadi rangkaian yang akan saya buat itu adalah counter up 2 bit menggunakan di flip-flop. Tujuan dari rangkaian ini itu untuk menampilkan huruf D, A, dan F secara berturut-turut pada display 7 segment. Karena dalam bentuk huruf, untuk membuat counter up-nya saya representasikan terlebih dahulu ketiga huruf tersebut ke dalam angka, yaitu D sama dengan 1, A sama dengan 2, dan F sama dengan 3. Jadi counter up-nya itu dalam angka 1 naik ke 2, kemudian naik ke 3, dan kembali lagi ke 1. Atau dalam biner 01 ke 10 ke 11 dan balik lagi ke 01. Dari sini dapat saya buat excitation table dari di flip-flopnya. Karena counter up ini dimulai dari angka 1, jadi ketika present state 00 itu next state-nya itu tidak dipakai. Jadi next state-nya itu adalah don't cares atau X. Jadi untuk present state 00, next state-nya itu X atau don't care. Untuk present state-nya 01, next state-nya itu 10. Untuk present state-nya 10, next state-nya itu 11. Dan untuk present state 11, next state-nya itu 01 atau balik lagi ke 01. Untuk D0 dan D1-nya sendiri itu sama dengan next state dari key. Nah, dari excitation table-nya ini itu bisa dibuat key map untuk masing-masing D0 dan D1 menggunakan fungsi input key 0 key 1. Untuk key map D0, untuk input key 0 key 1 00, maka D0-nya adalah X atau don't care. Untuk input 01, maka D0-nya adalah 1. Untuk input 10, maka D0-nya adalah 1. Untuk input 11, maka D0-nya adalah 0. Kemudian menurut penyederhanaan key map, maka don't care-nya ini bisa dipakai untuk menyederhanakan fungsi key map-nya. Jadi fungsinya adalah key 0 aksen or key 1 aksen. Dari bentuknya sendiri, key 0 aksen or key 1 aksen itu bisa diubah menggunakan De Morgans menjadi bentuk key 0 and key 1 aksen atau bentuk NAND. Jadi nanti gerbang logika yang akan digunakan untuk membuat rangkaian input D-nya itu adalah gerbang NAND. Kemudian untuk key map D1, untuk input key 0 key 1 00, D1-nya adalah don't care atau X. Untuk input 01, D1-nya adalah 0. Untuk input 10, D1-nya adalah 1. Dan untuk input 11, D1-nya adalah 1. Untuk penyederhanaan key map ini, karena di bagian bawah, di bagian key 0 itu udah 11 nilainya, maka don't care-nya ini tidak digunakan untuk penyederhanaan fungsi. Jadi fungsinya itu hanya key 0 saja. Kemudian lanjut untuk truth table dari setiap segmen 7 pada display 7 segmen.
Jadi karena 00 itu tidak untuk merepresentasikan huruf manapun, itu 7 segmennya itu tidak dipakai. Jadi di sini itu saya isi dengan don't care atau X. Nah, untuk menyalakan huruf D yang direpresentasikan dengan 01, itu yang harus menyala adalah segmen B, C, D, E, dan G. Itu seperti ini huruf D. Kemudian untuk menyalakan huruf A yang direpresentasikan dengan 10, yang harus dinyalakan segmennya adalah A, B, C, D, E, dan G. Itu seperti ini huruf A. Kemudian untuk menyalakan huruf F yang direpresentasikan dengan 11, yang harus dinyalakan segmennya adalah A, E, F, dan G. Itu seperti ini. Nah, dari truth table ini itu bisa dibuat keymap kecil-kecil untuk masing-masing segmen dari 7 segmen menggunakan fungsi dari input key 0 dan key 1. Nah, dari truth table ini bisa dibuat keymap kecil-kecil untuk masing-masing segmen dari 7 segmen menggunakan input dari key 0 dan key 1. Untuk keymap A, fungsi yang didapat adalah key 0. Untuk keymap B, fungsi yang didapat adalah key 0 and key 1 aksen. Jadi bisa menggunakan implementasi gerbang NAND juga. Untuk keymap C itu sama dengan keymap B, yaitu fungsinya adalah key 0 and key 1 aksen. Kemudian untuk keymap D itu sama dengan keymap B dan C, yaitu fungsinya adalah key 0 and key 1 aksen. Dan untuk keymap E ini bisa dilihat di truth table untuk menyalakan huruf D, A, dan F, E-nya itu nyala semua. Jadi untuk keymap E itu isinya 111. Nah, karena 1 semua itu fungsinya itu sama dengan 1, yaitu bisa langsung dihubungkan ke power atau VCC. Kemudian untuk keymap F, fungsi yang didapat adalah key 0 and key 1. Karena dia menggunakan operasi AND saja, maka bisa menggunakan implementasi dari gerbang NAND juga, yaitu ketika gerbang NAND-nya itu di-invert kembali menjadi AND. Dan terakhir untuk keymap G ini bisa dilihat di truth table untuk menyalakan huruf D, A, dan F, G-nya itu nyala semua. Jadi keymap G ini sama dengan keymap E, yaitu fungsi yang didapat adalah 1, yang nanti akan dihubungkan ke power atau VCC. Baik, sekarang saya akan memulai pembuatan rangkaian custom counternya, yaitu counter up 2 bit menggunakan D flip-flop. Nah, sekarang rangkaian dari counter up-nya sendiri ini udah jadi. Jadi IC yang saya gunakan itu adalah IC 74HC74 untuk D flip-flopnya, dan untuk membuat rangkaian input D-nya sendiri itu hanya menggunakan satu gerbang NAND, yaitu menggunakan IC 7400. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat tentang counter up 2 bit yang baru saya buat ini. Jadi untuk inputnya sendiri di sebelah sini adalah D0 dan di sebelah sini adalah D1. Dan untuk outputnya di sebelah sini adalah key 0 dan di sebelah sini adalah key 1. Jadi untuk input D0-nya itu adalah fungsi dari key 0 and key 1 diaksenin, atau bisa menggunakan NAND yaitu key 0 dan key 1. Jadi outputnya key 0 itu dimasukin ke gerbang NAND, dan outputnya key 1 juga dimasukkan ke gerbang NAND, dan output dari gerbang NAND ini itu adalah fungsi yang dimasukkan ke input D0.
Dan untuk input D1 sendiri itu dari fungsi keymap itu adalah key 0 saja. Jadi output dari flip-flop 1 yaitu key 0 itu dihubungkan ke input D1. Nah, untuk clocknya sendiri saya menggunakan logic state, yaitu untuk toggle manual. Jadi tampilan pertamanya itu adalah 00, tetapi 00 ini karena tidak digunakan di countingnya sendiri, itu nanti setelah saya klik terus clocknya hingga menunjukkan key 0 dan key 1 itu dia akan mereset kembali ke 01. Nah, mulai dari 01 itu baru counternya itu sesuai dengan yang ingin saya buat. Jadi pertama saya harus klik dulu clocknya ini agar key 0 dan key 1-nya itu bisa menunjukkan 11. Nah, setelah key 0 dan key 1-nya itu 11, ini next-nya itu dia akan counting up ke 01. Jadi kalau saya klik lagi, ini clock-nya itu akan balik ke 01. Nah, setelah balik ke 01, selanjutnya ini akan sesuai dengan yang ingin saya buat, yaitu dia dari 01 ke 10 ke 11 dan kembali lagi ke 01. Nah, selanjutnya saya akan lanjut untuk membuat rangkaian yang menghubungkan ke 7 segmen display-nya. Baik, ini rangkaian yang menghubungkan ke 7 segmen ini sudah jadi. Nah, input dari rangkaian ini itu menggunakan output dari 2 D flip-flopnya, yaitu key 0 dan key 1. Nah, dari input dari masing-masing 7 segmen ini, itu fungsinya sudah saya bahas sebelumnya. Jadi pertama untuk input pin A, itu adalah key 0. Dan untuk input pin B, C, dan D itu adalah fungsi dari key 0 and key 1 aksen, atau menggunakan implementasi gerbang NAND yaitu key 0 dan key 1. Jadi langsung dihubungkan sini ke key 0 dan di sini ke key 1. Kemudian untuk pin E dan di sini G itu sama, dihubungkan ke power karena fungsi dari keymap-nya itu menghasilkan 1. Jadi dia untuk menyalakan huruf D, A, dan F itu pin E dan pin G selalu nyala. Nah, untuk pin F sendiri dia fungsinya adalah key 0 and key 1. Karena kita hanya menggunakan gerbang NAND di sini, jadi cukup fungsi gerbang NAND di sini itu diinvert kembali menggunakan gerbang NAND kedua dan dihubungkan ke pin F. Nah, sama seperti ketika simulasi dari counter up 2 bit tadi, itu pertama-tama akan menunjukkan 00. Nah, di sini itu otomatis akan menampilkan huruf D. Tapi nanti untuk memulai countingnya dengan sebenarnya yang memang ditujukan,
itu harus di reset dulu. Jadi harus diklik dulu clocknya. Nah, sudah dia 11 di sini. Nanti ketika saya klik lagi dia akan balik ke 01. 01 yang merepresentasikan huruf D. Nah, di sini merepresentasikan huruf D. Dan saya klik kembali, nanti dia akan naik ke 10 yang merepresentasikan huruf A. Nah, di sini huruf A tampilannya. Kemudian saya klik lagi, nanti dia akan counting up ke 11 yang merepresentasikan huruf F. Nah, di sini tampilannya. Jadi basically sekarang kalau saya klik terus, dia akan menampilkan huruf D, A, dan F berturut-turut. Baik, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan di video ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.